Oke, sekarang kita akan belajar tentang reaksi pada karbon alfa dan juga reaksi-reaksi yang berperan dalam reaksi, nyawa karbonil lainnya gitu yang lanjutannya yang kita udah pelajari kemarin. Nah, jadi kalau misalnya kita punya suatu karbonil, dia itu memiliki hidrogen alfa yang mana dia tuh sifatnya cenderung asam gitu. Maksudnya asam gimana? Dia bisa diabstraksi oleh suatu basa gitu. Dan posisi hidrogen alfa itu adalah hidrogen yang letaknya pas sebelahnya banget dari karbonil. Jadi kita punya 1,2 terus hidrogennya di sini. Hidrogen di karbon nomor 2-nya gitu dari si karbonilnya. Bisa yang di kanan, bisa yang di kiri juga. Jadi bisa jadi satu karbonil itu punya dua buah lokasi karbon alfa dan mungkin bisa jadi punya sampai 4 hidrogen alfa. Hidrogen alfa tuh nggak cuma satu ya teman-teman, bisa dua juga ini. Karbon alfa punya dua buah hidrogen alfa yang mana dua-duanya bisa diabstraksi oleh basa gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kalau misalnya kita punya suatu hidrogen alfa dia sifatnya asam? Karena ada kondisi ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya hidrogen alfa, dia bisa mengalami suatu tautomerisasi ketoenol yang udah kita pelajari kemarin kan. Nah, kita punya kondisinya kalau misalnya hidrogen alfa diabstraksi, maka akan muncul suatu ini ya karbanion, yang mana karbonionnya ini akan terstabilkan oleh resonansi dari karbonilnya. Itu. Nah, sekarang kita lihat nih nilai pKa dari bermacam-macam karbonil ya. pKa hidrogen alfa dari bermacam-macam karbonil. Kita bandingkan satu per satu. Yang pertama kita punya di sini adalah suatu ini ya, amida. Nah, kita lihat pKa-nya 30. Oke, terus kalau misalnya ester, pKa-nya 25. Kalau dia nitril juga dia bisa ya ini, dia juga punya hidrogen alfa, pKa-nya juga 25. Kalau dia berupa keton, dia pKa-nya juga 20 ya, makin asam nih. Berupa aldehid, makin asam lagi, jadi 17 pKa-nya. Dan kalau misalnya dia berupa nitro, dia juga bisa memiliki keasaman hidrogen alfanya, 8,6. Nah, terus kita lihat lagi. Kalau misalnya substituennya ada 2, nih kita bandingkan antara nitril yang cuma ada 1 sama nitril yang ada 2. Dia pKa-nya tentu saja akan lebih asam yang nitril yang ada 2 ya, teman-teman. Terus juga ini kita punya satunya ester, satunya adalah karbonil keton. Dia juga pKa-nya 10 gitu dibandingkan sama ester aja atau karbonil keton aja gitu. 10 lebih rendah ya. Terus misalnya dia punya benzen sama ada karbonil 2 kayak gini, dia lebih asam lagi 9,4. Dan kalau misalnya dia ada di karbonil kayak gini, dia pKa-nya 8,9. Di karbonilnya benar-benar sebelahan ya. Terus kalau misalnya di sini satunya karbonil, satunya aldehid, dia akan lebih asam lagi, jadi 5,9. Dan kalau misalnya dua-duanya ini nitro, ini jadi 3,6 pKa-nya, lebih asam lagi ya teman-teman. Nah, kenapa? Sekarang kita lihat ya, kenapa kalau misalnya kita tadi kan udah lihat pattern-nya ya. Kalau kita punya ester, dia tuh lebih tidak asam dibandingkan aldehid ataupun keton. Di aldehid lebih superior ya keasaman hidrogen alfanya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat di sini nih, kalau misalnya kita punya ester, dia membentuk suatu karbanion yang udah hasil dari abstraksi hidrogen alfanya, dia bisa mengalami dilokalisasi seperti dua ini. Yang pertama, dia bisa dilokalisasi ke elektron yang non-bonding dari oksigen kayak gini, jadi O+. Terus habis itu juga dia yang kedua, dia bisa jadi O- kayak gini. Nah, tentu saja yang membentuk suatu dilokalisasi dengan si elektron non-bonding dari hidrogen dan membentuk O+ kayak gini, dia lebih tidak stabil ya dibandingkan yang O- kayak gini, yang berupa enolnya. Anion enolat ya namanya. Nah, terus kalau misalnya kita lihat nih, kalau misalnya dia ada nitronya, ada nitril, dan berupa ini ya, dimetil asetamid kayak gini. Nah, kita lihat, dia elektronnya itu akan ini ya, akan lebih ke gimana ya, kayak kita bisa bilang elektronnya itu akan lebih ditarik oleh si gugus si nitrilnya ini kalau misalnya dibandingkan oleh maaf di gugus nitronya ini dibandingkan sama gugus nitril dan seterusnya. Kita bisa lihat ya ini di elektronnya lebih ketarik maka dari itu dia lebih asam. Kalau yang ini dia bahkan bisa jadi cenderung akan mendorong elektronnya gitu dan akan membuat ikatan CH-nya ini lebih kuat. Tuh. Terus habis itu kalau misalnya kita punya di karbonil
dia akan cenderung lebih stabil lagi karena kemungkinan terbentuknya resonansi itu akan lebih banyak. Misalnya kita punya suatu senyawa 3 oksobutirat nih, ada etil 3 oksobutirat atau namanya adalah etil asetoasetat ya. Kalau misalnya kita punya senyawa ada karbonil keton sama ada ada esternya, itu kita namain namanya adalah asetoasetat ya. Itu. Terus habis itu kalau misalnya kayak gini juga nih, asetil, aseton. Kita bandingkan pKa-nya. Nih, kalau kita lihat pKa-nya yang asetoasetat nih cukup rendah ya sebenarnya 10,7 gitu kalau saya dibandingkan sama ester biasa. Tapi akan lebih rendah lagi pKa-nya kalau misalnya dia berupa diketon kayak gini. Jadi karbonil ada 2,4 pentadion. Dia pKa-nya bisa 8,9. Kenapa? Karena ada kontributor resonansi yang stabil ya di sini. Ada 2 buah kemungkinan pembentukan tautomer enol. Itu. Ini adalah atau tautomerisasi ketoenol ya. Jadi bahkan kalau misalnya hidrogen alfanya belum terabstraksi pun sebenarnya di alam enggak, kalau misalnya kita punya suatu karbonil, dia itu nggak akan 100% berupa karbonil aja. Dia juga bisa membentuk suatu tautomer enol yang mungkin nilainya cukup rendah ya, 0,1%, tapi terbentuk gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah mengabstraksi hidrogen alfanya, maka dia akan lebih lebih mungkin nih terjadi tautomerisasi ini gitu dan lebih gede persentasenya untuk masing-masingnya gitu. Ini makin naik, yang ini mungkin jadi lebih turun. Terus juga kalau misalnya kita punya senyawa-senyawa yang dia berupa dikarbonil kayak gini dan dikarbonilnya itu 1,3 kayak gini atau kita bisa bilang ini 2,4 ya nih. 2,4 dikarbonil, maka kalau misalnya kita buat si dia berupa tautomer yang enol akan terstabilkan oleh hidrogen bond intramolekul. Dan hidrogen bond intramolekul ini akan membuat si situs karbon yang berperan sebagai karbon alfa ini lebih lebih asam atau lebih lebih bisa diabstraksi hidrogennya gitu dan lebih reaktif gitu. Nah, kalau misalnya kita punya molekul seperti fenol kan dia juga ada tuh posisi yang berupa enol kayak gini, ada alken dan alkoholnya. Nah, tapi kenapa nih kalau fenol nggak lebih cenderung ke enol? Ya karena kalau misalnya dia berupa posisi enolnya, dia berupa senyawa aromatik. Tapi kalau misalnya dia berupa posisi ketonya, dia merupakan senyawa yang non aromatik ya. Atau bahkan iya dia non aromatik gitu. Nah, oke. Sekarang kita lihat bagaimana cara kita membuat uh, pembentukan suatu tautomer ketoenol pakai bantuan basa. Gitu. Jadi di sini basanya cuma sebagai katalis ya. Jadi nanti basanya mengabstraksi hidrogen alfa, membuat ikatan C dan H-nya ini pindah menjadi ikatan CC double bond, dan nanti ikatan CO double bond-nya ini akan naik menjadi O-. Nah, kita tahu kan oksigen kan memang lebih elektronegatif dibandingkan karbon. Jadi oksigen ini memang cenderung lebih suka biloxnya minus gitu. Nanti kan dia jadi minus, kemudian dia akan mengabstraksi hidrogen dari air. Nah, udah. Ini jadilah suatu tautomer enolnya. Gitu. Bisa bisa nggak dia dikatalisis pakai asam? Bisa juga ya. Kalau pakai asam berarti gimana? Nah, kita lihat dulu nih yang akan terprotonasi pertama kali adalah oksigennya. Jadi nanti ada spesi OH+ kayak gini. Kalau yang tadi nggak ada spesi OH+ ya, adanya O- aja. Kalau misalnya yang asam dia ada OH+. Jadi sebenarnya semua prinsip-prinsip reaksi antara karbonil dengan asam tuh ya kayak gini. Membentuk OH+ ini baru nanti double bondnya ini naik dan jadi OH gitu. Tapi kalau misalnya dia pakai basa katalisnya, berarti akan diabstraksi dulu nih hidrogen alfanya, baru nanti elektronnya akan berpindah dari double bond ke oksigen yang ini ya. Kalau pindah ke dari double bond ke oksigen. Gitu. Nah, oke. Kalau misalnya kita punya suatu enol, dia merupakan nukleofil yang lebih baik ya dibandingkan suatu alkena. Kenapa? Karena dia dia lebih lebih kaya elektronnya gitu dan densitas elektronnya juga lebih bagus. Oke. Terus juga fenomena inilah yang membuat adanya yang kita sebut sebagai substitusi alfa atau reaksi substitusi pada karbon alfa dari suatu karbonil. Itu. Nah, dia juga bisa ya tadi ya, ini sebenarnya mekanismenya kurang lebih sama ya. Mau dia mau pakai basa, mau pakai asam, prinsipnya itu ya kayak gitu aja gitu. Kalau pakai asam berarti dia terprotonasi dulu oksigennya. Kalau pakai basa berarti terabstraksi dulu hidrogennya. Gitu. Ya. Jadi jangan bingung mau pakai substituennya apa aja, tetap aja sama. Mau dia asam ya kayak begitu, mau yang basa ya kayak
gitu mekanismenya gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya dikatalisis oleh ini ya, oleh asam. Nah, sama ya tadi ya. Hidrogennya ini akan terprotonasi dulu, barulah nanti hidrogen alfanya diabstraksi oleh suatu nukleofil atau basa lainnya gitu. Di sini kita anggap H2O ini sebagai nukleofil ya, jadi diambil hidrogennya, ikatannya baru pindah jadi CC double bond, lalu nanti ikatan CO double bondnya naik ke ikatan oksigen gitu. Dan setelah kita membentuk suatu enol, maka enolnya ini akan bisa berperan sebagai nukleofil dan akan mengambil suatu elektrofil nih ya. Elektrofilnya masuk. Setelah elektrofilnya masuk, nanti PEB dari oksigen ini akan pindah menjadi double bond CO, lalu nanti hidrogennya akan diabstraksi oleh suatu nukleofil lainnya atau basa lainnya gitu yang ada di pelarutnya. Jadilah suatu substituen pada alfanya, pada karbon alfa. Kalau misalnya terkatalisis oleh basa gimana mekanismenya? Ya hidrogen diambil dulu nih, baru terbentuk suatu anion. Anion di sini. Anion di karbon alfa. Nah, nanti anion di karbon alfa ini bisa mengalami resonansi ya. Dia akan pindah jadi CC double bond, lalu nanti CO double bondnya jadi O minus, dan ketika ada elektrofil, elektrofilnya akan diserang oleh alkennya. Lalu nanti elektron yang ada di oksigen akan pindah menjadi CO double bond dan terbentuk suatu substituen alfa terkatalisis oleh basa. Sama ya kayak yang tadi ya, kayak yang mekanisme tautomerisasi ketoenol gitu. Nah, terus kalau misalnya kita punya suatu enolat, sebenarnya dia itu adalah suatu nukleofil yang ambiden atau dia bisa punya dua kemungkinan posisi penyerangan gitu. Nah, tapi kenapa yang terjadi adalah reaksi di karbon alfanya ya, karena dia lebih ini ya, lebih gede resonans kontributornya untuk yang jadi suatu ininya, jadi suatu alkennya gitu daripada oksigennya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia berupa protonasi, dia biasanya adalah masuk ke situs yang oksigennya, gitu. Oke, kalau karbonnya itu dia lebih suka di, eee, di s menyerang sebagai nukleofil gitu ya. Oke. Jadi itu penting banget kalau dalam reaksi kalian nanti kalau misalkan reaksinya ada asamnya, berarti bisa jadi akan mengganggu reaksi substitusi nukleofilik yang akan dilakukan di karbon alfa gitu. Oke, nah sekarang kita lihat, kalau misalnya kita bisa lakukan halogenasi pada karbon alfa menggunakan katalis asam, gimana mekanismenya? Sama kayak tadi, nanti oksigennya terprotonasi dulu ya, baru nanti hidrogen alfanya diprotonasi oleh suatu larutnya yang merupakan satu nukleofil, nanti terbentuk suatu enol kayak gini, lalu enolnya ini akan menyerang si halogennya. Nih, masuk halogennya, nanti elektron di oksigennya pindah jadi CO double bond, lalu ikatan CC double bondnya akan menyerang Br dan masuklah Br-nya. Nanti jadinya OH plus dan nanti hidrogen diabstraksi oleh larutnya juga gitu. Nah, oke. Nah, ini kalau misalnya dalam kondisi asam hidrogen alfanya itu tersubstitusi untuk bromin. Nah, kalau misalnya pakai basa sama juga ya, tapi kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya kita pakai basa, maka kemungkinan substitusi yang kedua kalinya itu mungkin aja terjadi karena reaksi ini bisa lagi berlanjut gitu. Kalau misalnya masih ada basanya lagi. Jadi hidrogen alfanya kini akan terdehidrogenasi lagi, kemudian jadi terbentuk C minus dan C minus ini bisa menyerang si suatu elektrofilnya gitu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau mengkonversi suatu metil keton menjadi suatu asam karboksilat, bisa nggak? Bisa ya. Tapi caranya adalah dengan membuat si metil ketonnya ini bereaksi dengan suatu I2 gitu. Karena akan terbentuk suatu CI3 yang merupakan CI3 ini ya, yang merupakan living group yang baik, teman-teman. Jadi, reaksi ini kita sebut sebagai reaksi haloform. Halo itu dari halogen ya, tapi biasanya haloform yang kita pakai itu halogennya cuma iodin atau bromin, tapi yang paling terkenal adalah iodin, atau yang mungkin kalian akan kenal dengan nama reaksi iodoform. Itu adalah pembentukan, si spesi iodoform ini nih. Spesi iodoform itu adalah spesi CH3 ini.
Nah, reaksi ini penting untuk membantu kita mengidentifikasi keberadaan suatu metil keton. Jadi, kita punya suatu keton yang ujungnya itu metil kayak gini. Kalau misalnya dia berupa etil atau propil atau butil nggak bisa ya, harus metil keton. Karena kita mau mentargetkan CH3-nya tersubstitusi oleh iodida hidrogennya dan jadi Ci3, dan Ci3 nanti kita bisa berperan sebagai suatu leaving group untuk membentuk suatu karboksilat gitu. Atau misalnya kalian punya suatu metil keton dan kalian mau membuat dia sebagai karboksilat tuh bisa juga pakai mekanisme iodoform ini gitu. Jadi bisa sebaliknya. Jadi bisa sebagai identifikasi, bisa juga sebagai salah satu salah satu reaksi untuk sintesis kalian gitu. Nah, jadi nanti kita punya suatu metil keton dikasih I2 dan H2O membentuk Ci3 dan nanti kita bisa lakukan substitusi ya. Di sini Ci3 ya dengan OH- gitu, kayak basa. Di O-nya menyerang sebagai nukleofil, menyerang karbon karbonil yang merupakan ini ya, miskin elektron jadi bermuatan positif, positif. Nanti masuk, nanti ikatan CO double bond-nya naik jadi O-, nanti ikatan O-nya ini turun elektronnya jadi ikatan CO double bond dan ikatan CCI3-nya putus. Nah, jadi COOH dan CI3- akan ter-work up ya oleh hidrogen. Jadi CHI3 yang merupakan suatu iodoform. CHI3 ini biasanya mengendap ya, warnanya kuning. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kita juga bisa melakukan halogenasi pada suatu karbon alfa dari suatu karboksilat dengan ini ya, mekanisme HVZ reaction atau Helfo-Hart-Zielinski reaction. Ini namanya panjang, tapi sebenarnya prinsipnya adalah dia pakai PBr3 ya. PBr3 ini akan membuat suatu asap karboksilat menjadi asil bromida. Kemudian asil bromida ini dia akan bisa membentuk tautomer enol, dan tautomer enolnya ini bisa lebih lanjut berperan sebagai suatu nukleofil yang mengabstraksi bromin. Jadi brominnya masuk nih di sini. Nanti masuk Br-nya jadi mensubstitusi hidrogen alfa di karbon alfanya. Dan ketika kita tambahkan H2O, udah deh nanti Br yang ada di asil bromida ini akan terputus ya ikatannya, jadi CBr-nya. Jadi suatu leaving group dan nanti masuk OH-nya di sini. Gitu. Oke. Nah, terus lanjut. Kita lanjutkan lagi nih reaksi-reaksi lanjutan dari suatu alfa karbon. Kalau misalnya kita punya alfa karbon yang terhalogenasi, dia akan berperan sebagai suatu elektrofilik dan bisa mengalami substitusi nukleofilik ya. Gitu. Jadi posisinya apakah dia berperan sebagai elektrofil atau nukleofil tergantung dari substituennya, tergantung dari kondisi lingkungannya juga ya. Kalau dia udah halogenasi kayak gini, kita bisa lakukan reaksi substitusi nukleofilik. Itu. Dan kita juga bisa lakukan reaksi eliminasi. Nih, selain substitusi, bisa juga eliminasi. Ini reaksi substitusinya adalah reaksi substitusi SN2 ya biasanya, bukan yang SN1. SN2 biasanya kalau substitusi. Eliminasi juga eliminasi 2 ya, bukan S1. Nah, kapan kita lakukan substitusi, kapan kita lakukan eliminasi? Biasanya kalau misalnya kita substitusi itu pakai basa yang tidak bulky ya. Sedangkan kalau misalnya atau nukleofil lah, lebih ke nukleofil sih dibanding basa. Tapi kalau misalnya kita pakai suatu basa yang bulky seperti TBUO atau terbuktil oksida ini ya, maka dia akan mengalami suatu reaksi eliminasi 2 kayak gini. Jadi nanti hidrogennya terabstraksi, Br-nya lepas jadi suatu alpha beta saturated carbonyl compound. Nah, ini. Gitu. Oke, lanjut. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, udah jelas semuanya? Jelas ya? Lanjut. Nah, sekarang untuk membuat suatu enolat dari suatu senyawa karbonil, tentu saja kadang-kadang susah ya, lebih ke bahkan cenderung memang secara kesetimbangan di alam memang karbonil akan lebih banyak gitu, lebih abundance dibandingkan kalau kita punya spesies enolnya gitu. Nah, maka dari itu kita perlu suatu katalis untuk membuat spesies enolnya ini lebih predominan, yaitu kita bisa pakai katalis LDA. Nah, LDA ini akan berperan untuk mengabstraksi hidrogen alfa dan membuat produknya adalah 100% berupa tautomer enolnya. Itu. Nah, dari sini kalau misalnya kita tambahkan LDA dengan THF, maka dia akan membantu juga reaksi-reaksi substitusi dari si ini ya, si enolnya ini ke suatu misalnya suatu molekul-molekul elektrofil gitu.
kita bisa lakukan reaksi antara si posisi enol ini, suatu enol, ion enolat ya namanya, dengan suatu alkil halida. Nanti dia akan berperan sebagai nukleofil, enolatnya menyerap karbon yang berikatan dengan halogen, nanti halogennya putus. Dan masuklah gugus etil, gitu. Nah, kalau misalnya ketonnya ini tidak simetrik, kan kalau di sini kan kasusnya simetrik ya. LDA bisa mengambil kanan ataupun kiri sama aja gitu kan. Tapi kalau misalnya dia tidak simetrik, misalnya kayak gini nih. Kita punya 2 metil sikloheksanon. Dikasih LDA, maka kemungkinan terbentuk produk enolatnya, ion enolatnya kan bisa di dua. Bisa yang di kiri, bisa yang di kanan. Yang di sebelah sama CH3 bisa yang enggak gitu. Ini yang sebelah sama CH3 ini yang enggak gitu. Nah, kapan reaksi ini terjadi? Jawabannya adalah biasanya sih yang lebih banyak terjadi adalah yang ini ya, apa namanya? Yang lebih mudah diambil gitu. Kalau misalnya kita mau lakukan substitusi pada alfa karbon yang less substitute, nah kita bisa pakai si butyllithium. Jadi nggak pakai LDA. Kalau LDA itu dia akan lebih cenderung ngambil yang di sini tuh dibandingkan yang ini. Tapi kalau misalnya kita pakai butyllithium, nah dia akan butyllithium dengan si ini ya, si turunan hidrazin. Maka dia akan membantu substitusi di yang lebih teralkilasinya. Tuh. Nah, atau kita juga bisa pakai suatu enamina. Kalau misalnya kita reaksikan suatu enamina dengan suatu elektrofil, dia juga akan membantu nih. Jadi selain LDA bisa pakai enamina. Nih, enamina ini berarti kita reagennya sebenarnya cuma ini aja ya, cuma suatu nitrogen, suatu amin yang sekunder gitu. Jadi kita punya amin sekunder, dia membentuk enamina. Enamina juga bisa berperan sebagai suatu nukleofil ya nanti. Menyerang suatu elektrofil, di sini adalah metil bromida, dan masuklah metilnya. Gitu. Nah, reaksi alkilasi ini adalah reaksi SN2 ya nanti alkilasinya. Nukleofilnya adalah si enaminatnya. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya kita pakai LDA itu sebenarnya dia akan lebih banyak produk yang terbentuk ya. Bisa macam-macam. Ini ada 4 macam produk yang terbentuk. Nah, maka dari itu biasanya sih orang-orang dibanding LDA dia akan lebih milih menggunakan enamina, yang mana dia akan spesifik gitu. Dia akan jadi produk yang monoalkilasi dibanding suatu LDA yang dia bisa polialkilasi kayak gini. Produknya banyak. Bisa 1 buah metil, bisa 2 buah metil kayak gini, bisa 2 buah metil yang visinal kayak gini ya, di satu karbon yang sama. Atau dia bisa membentuk suatu masuk di sini nih, CH3-nya. Gitu. Oke. Maka dari itu, biasanya kita lakukan menggunakan intermediate enamina. Nanti enamina bisa menyerang apa aja ya, pokoknya suatu elektrofil lah. Bisa asil klorida kayak gini, nanti masuk gugus karbonilnya ya, Cl-nya lepas. Bisa alkil halida, macam-macam. Oke, jadi kita udah berkenalan ya sama berbagai macam reagen yang dipakai untuk reaksi-reaksi ini ya, reaksi-reaksi pembentukan ion enolat. Bisa pakai LDA, bisa pakai itu suatu pembentukan enamina atau amin sekunder. Pakai reagennya amin sekunder. Nah, sekarang kita lihat nih. Ada namanya adalah suatu Michael addition atau adisi Michael. Adisi Michael ini adalah suatu reaksi adisi antara suatu alpha beta unsaturated aldehyde dengan beta diketon. Jadi kita punya beta diketon atau yang bisa memungkinkan suatu terbentuknya suatu enolat. Nanti enolatnya ini bisa menyerang suatu alpha beta unsaturated aldehyde. Maksudnya alpha beta unsaturated aldehyde itu apa sih? Jadi dia kita punya karbonil dan dia di karbon alfa betanya ini terbentuk suatu alken kayak gini. Gitu. Jadi gimana mekanismenya ya? Dia bisa masuk. Nah, di sini. Nanti enolatnya ini akan mensubstitusi si karbon ini nih. Karbon pada si alken dari suatu alfa beta unsaturated aldehyde. Gitu produknya ini. Ini juga sama ya. Tapi kita perlu ingat juga dia perlu dikatalisis oleh suatu basa. Bisa OH-, bisa etoksi atau metoksi gitu. Oke, nah kita lihat ini kemungkinan produknya bisa banyak kayak ini. Nanti dia masuk ini di karbonnya dan kayak gini produknya.
Terus juga kalau misalnya kita pakai beta ketonitril bisa juga nggak? Bisa ya, nanti beta ketonitrilnya ini akan masuk di hidrogen alfanya antara karbonil dan nitril. Nanti masuklah di posisi alfa beta saturated ester jadi produk ini. Tuh. Gimana mekanismenya? Mekanismenya akan melibatkan pembentukan enolat pada suatu beta ketoester atau beta ketonitril atau beta beta keto yang biasa kayak ini, beta diketon. Lagi-lagi bentukan enolat. Ketika enolatnya udah terbentuk, maka dia akan menyerang karbon dari ini ya, karbon dari karbon betanya ini yang bentuk suatu alken, ini nyerang. Nanti alkennya pindah jadi CC double bond, nanti CO-nya ini naik jadi O-, dan nanti distabilkan atau di work up oleh suatu pelarutnya ya. Untuk hidrogen masuk, nanti terbentuk polup ini. Gitu. Nah, pakai basa bisa, pakai pembentukan enamina juga bisa ya. Jadi kita mau bentuk suatu enamina, udah ada enaminanya ya, jadi suatu karbonil tambah suatu amin sekunder, maaf. Nah, dia bisa menyerang suatu alfa beta saturated karbonil kayak gini. Menyerang, kemudian CC double bondnya pindah ke CC ini, lalu nanti CO double bondnya naik, dan di work up terbentuk produknya kayak gini. Tinggal dilepasin aja kan enaminanya, kalau misalnya dia udah terbentuk, ini udah enamina plus, dia udah bisa lepas nih. Ini kan nanti work up dulu, masuk karbonilnya di sini, lalu nanti bisa kita copot nih si amina sekundernya. Gitu. Nah, enamina ini dipakai untuk membentuk suatu enolat di Michael addition ya. Sama aja ya ini mekanismenya. Kurang lebih. Tapi kalau yang ini melibatkan pembentukan enamina, yang ini enggak. Itu aja. Intinya adalah membuat si karbon alfanya itu reaktif gitu. Oke. Terus selanjutnya lagi reaksi di hidrogen alfa ini bisa juga adalah reaksi adisi aldol. Jadi adisi aldol itu kalau misalnya kita punya suatu karbonil ya, baik dia berupa aldehid maupun yang keton, dan dia itu bisa mengalami dimerisasi gitu, dimerisasi aldol. Jadi karena kan dia suatu karbonil ataupun aldehid ini punya hidrogen alfa, punya karbon alfa juga, maka dia akan terbentuk suatu ion enolat, dan enolat ini menyerang dirinya dia yang lainnya, menyerang temannya gitulah. Jadi suatu adisi aldol nanti. Nah, jadi suatu beta hidroksialdehid. Nah, kalau misalnya dia berupa keton, berarti beta hidroksiketon gitu. Nanti kita punya enolatnya menyerang karbon-karbonil temennya gitu. Jadi kayak ini. Jadi satu molekul karbonil yang berperan sebagai nukleofil, satunya lagi berperan sebagai suatu elektrofil. Terus ingat juga kalau misalnya dia melibatkan pembentukan suatu ini ya enolat, ion enolat, maka dia membutuhkan suatu basa. Jadi bisa dikasih OH-. Mekanismenya gimana? Mungkin kan udah kebayang juga ya. Jadi kita ada pembentukan enolat, gini kan, enolat udah terbentuk, maka enolat ini akan menyerang suatu karbon-karbonilnya gitu. Karbon-karbonilnya ini berperan sebagai elektrofil, nanti karbonnya diserang oleh suatu enolat ion, nanti CO double bondnya naik, terbentuk CO minus, dan di work up aja pakai pelarutnya H2O. Masuk Kak di sini. Jadi suatu beta hidroksialdehid. Ya. Yang ini pentingnya adalah kalian perlu ngitung nih jumlah karbonnya gitu kan. Jangan sampai salah juga nih CH3-nya bukan yang di ujung berikatan dengan ini, tapi harus yang karbon alfanya ya. Gitu. Oke, lanjut. Terus kalau misalnya kita punya keton sama aldehid, kira-kira mana yang lebih mudah diserang oleh elektrofil? Yang aldehid ya. Kalau misalnya ketonnya ini tuh akan less susceptible atau kayak dia lebih tidak tidak akan diserang oleh suatu nukleofil gitu. Jadi aldehid nih yang akan lebih diserang, reaksinya akan lebih vigorous gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bisa juga lanjutkan pembentukan suatu beta hidroksialdehid ini menjadi suatu alken. Jadi alfa beta unsaturated aldehid. Bisa juga tinggal kasih asam dan dipanasin, dehidrasi udah reaksinya. Terbentuk suatu enon. Jadi alken dan karbonil. Gitu. Oke, produk ini adalah disebut sebagai kondensasi aldol. Jadi kalau adisi aldol itu ya cuma adisi aja. Kalau kondensasi aldol, dia adalah reaksi adisi aldol ditambah dehidrasi gitu. Jadi lepas nanti H2O-nya. Itu namanya juga kondensasi ya. Jadi harus ada molekul yang lepas. Gitu.
Kalau misalnya adisi terbentuknya sampai sini. Kalau misalnya kondensasi berarti terbentuknya sampai alpha beta unsaturated aldehyde atau alpha beta unsaturated suatu carbonyl compound. Gitu. Oke, misalnya kita lihat ya produk lainnya gitu. Kalau misalnya kayak gini kondisinya, berarti ya ntar masuk terbentuk suatu adisi aldol. Nanti adisi aldol ini bisa mengalami dehidrasi menjadi kondensasi aldol. Aldol produknya itu adalah ini, karbonil dan alken CC. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Maaf tadi aku nge-charge laptopnya. Nah, sekarang kita lihat reaksi adisi aldol ini kalau melibatkan molekul yang berbeda, dia bisa membentuk produk yang bermacam-macam kayak gini. Kalau misalnya suatu karbonilnya itu asimetrik juga bisa membentuk produk yang macam-macam. Kenapa? Misalnya kita lihat ya di sini ya, kita punya aldehid dan punya aldehid juga nih, A dan B. Aldehid A dan aldehid B. Kita bisa lihat ya kemungkinannya aja ada berapa nih. Yang pertama, pembentukan enolotnya bisa di dua-duanya ya. Karena kan dua-duanya saya sama-sama kuat nih, sama-sama aldehid. Oke lah, berarti kemudian dua-duanya bisa membentuk suatu enolat kan. Kalau saya misalnya satunya aldehid satunya keton kan berarti kan lebih most likely yang aldehidnya akan menjadi enolatnya, ketonnya jadi suatu yang elektrofilnya gitu. Nah, kalau misalnya dia sama-sama aldehid kayak gini gimana? Ya bisa terbentuk dua-duanya. Produknya juga bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya ini adisinya. Jadi misalnya kita udah terbentuk nih suatu ion enolat yang A. Nanti enolat yang A ini bisa menyerang A lainnya. Bisa juga menyerang yang B. Gitu. Kalau misalnya yang B jadi enolatnya, bisa nyerang yang B sendiri juga. Atau bisa nyerang yang A. Jadi produknya itu ada 4 produk ini kemungkinannya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh reaksinya ya. Kalau misalnya dia adalah suatu ini ya, kalau misalnya dia adalah suatu molekul yang dia tidak punya hidrogen alfa, ya produknya cuma satu, udah jelas ya dia. Dia kan nggak punya hidrogen alfa, gimana dia ion mau jadi suatu enolat gitu kan? Yang mungkin jadi enolat kan cuma yang dia punya hidrogen alfa aja. Si ini bakal jadi suatu elektrofil gitu. Dan nanti kalau misalnya kita lanjutkan reaksi jadi kondensasi ya dia bisa bentuk suatu alken. Itu. Oke, nah kalau misalnya kita mau pakai LDA, barulah dia bakal spesifik gitu kan kita kan udah kasih LDA dulu kan ke salah satu salah satu ion ininya kan untuk suatu ion enolnya salah satu karbonilnya nanti berarti udah jelas karbonil itulah akan berperan sebagai suatu enolat dan dia akan menyerang suatu molekul lainnya misalnya di sini aldehid lain gitu dan dia nggak mungkin nih menyerang yang dirinya sendiri yang lainnya karena udah semuanya terbentuk enolat gitu. Oke. Nah, terus lanjut kita akan kenalan sama Claisen condensation, yaitu ketika suatu ester yang mengalami kondensasi. Ada dua buah ester yang mengalami kondensasi. Kita punya suatu ester, dia akan diabstraksi hidrogen alfanya oleh suatu basa ya. Jadi suatu enolat, dan enolat ini bisa menyerang ester lainnya. Ketika dia menyerang, karena dia sifatnya adalah suatu ester, maka OCH3 ini bisa berperan sebagai living group. Nah, jadi living group ini lepas dia. Jadi suatu ketoester kayak ini, asetoester. Nih, kita punya ketoester. Jadi ada karbonil, karbon dan si esternya ini. Itu.
Nah, apa bedanya antara kondensasi Claisen dengan adisi aldo? Udah jelas ya di sini ya. Kalau misalnya di kondensasi Claisen, kan kita menyerangnya suatu ester. Maka dari itu, pembentukan pi bondnya ini akan melibatkan pelepasan suatu leaving group. Leaving groupnya itu adalah suatu cabang esternya itu ya, suatu alkoksi kayak gini. Jadi keluar RO minus. Sedangkan kalau misalnya kita lakukan adisi aldol, kan dia tidak melibatkan pelepasan suatu leaving group. Jadi cuma terjadi suatu protonasi oksigen gitu, nanti oksigennya jadi O minus dan dia nggak bisa terbentuk pi bond lagi kan nggak bisa juga menghasilkan H minus kan dia sangat reaktif, H minus akan masuk lagi nanti ke si karbonilnya ini gitu. Ya ini adalah bedanya antara kondensasi Claisen dengan adisi aldol. Tuh, makanya kalau misalnya kita lakukan kondensasi Claisen itu nggak ada tuh namanya adisi Claisen atau Claisen addition tuh nggak ada. Langsung jadi kondensasi karena udah pasti lepas si RO-nya ini, RO minusnya atau alkoksinya ini udah pasti lepas sebagai leaving group gitu. Saya kalau misalnya aldol, reaksi aldol, dia masih mungkin terjadi adisi aja, baru kita lanjutkan menjadi kondensasi aldol gitu. Oke, ya ini ya tadi bentukan suatu beta ketoester. Beta ketoester dari reaksi uh, Claisen condensation ini mungkin juga nih diabstraksi oleh suatu basa ya. Ini hidrogennya. Jadi suatu anion beta ketoester yang mana ini adalah suatu enolat yang cukup stabil juga nih bisa berperan sebagai nukleofil yang baik juga. Gitu. Oke. Ya. Claisen condensation ini membutuhkan suatu ester dengan dua buah hidrogen alfa dan juga equivalent amount of base. Jadi basanya juga harus cukup ya. Gitu. Oke. Oke. Banyak lagi nih, lanjut nih. Claisen condensation juga bisa mengalami mix ya, sama. Jadi kalau misalnya kita mau produknya spesifik, ya kita harus lebihkan salah satunya. Gitu. Kita harus lebihkan produk yang masuk sebagai suatu elektrofilnya. Ini elektrofilnya dilebihin, terus yang ester yang berperan sebagai enolatnya akan ya jadi reaktan membatas gitu. Nanti bisa tuh reaksinya jadi kondensasi Claisen yang agak lebih spesifik. Ini. Oke. Nah, ini kalau misalnya yang suatu profil dilebihin, jadi bakal jadi masuk yang ininya gitu, bukan sebagai enolatnya. Gitu. Oke. Nah, lanjut. Kita udah kenalan sama banyak kondensasi-kondensasi ya. Ada aldol, ada Claisen. Sekarang ada kondensasi Dieckmann. Nih, Dieckmann condensation. Dieckmann condensation ini apa? Kalau misalnya kita punya suatu ester, ya ada ester pada satu molekul yang sama, ada di ester di satu molekul yang sama. Pada dasarnya dia adalah suatu Claisen condensation yang melibatkan suatu siklisasi molekul gitu. Udah sih itu aja. Kondensasi Dieckmann tuh ya gitu aja sih. Gitu. Jadi kan dia kan si esternya ini dalam satu molekul yang sama. Diabstraksi itu hidrogen alfanya bentuk suatu enolat. Enolatnya akan nyerang dirinya sendiri juga dan OCH3-nya lepas, udah terbentuk dia suatu senyawa siklik. Nah, ini disebut sebagai kondensasi Dieckmann. Jadi Claisen condensation yang dilanjutkan sama kondensasi sama siklisasi, maaf. Gitu. Selain Claisen condensation yang bisa intramolekul, reaksi aldol adisi ini juga bisa mengalami aldol adisi intramolekul juga ya. Gitu. Jadi yang penting bentuk suatu siklik yang stabil, yaitu siklik cincin 5 atau siklik cincin 6 gitu. Kalau sikliknya cincin 3, cincin 4, udahlah nggak terbentuk tuh, susah ya. Kenapa? Karena ada halangan cincin di sini, ada ring hindrance. Terus, nah kalau misalnya dia terbentuk sikliknya 7 juga nggak bisa, jadi cuma 5 atau 6 gitu. Ya karena dia nggak stabil ya bentuknya kayak gini, cincin 7. Gitu. Oke. Nah, ada namanya anulasi Robinson. Jadi sekarang kita punya suatu alfa beta alfa beta ini ya, alfa beta suatu unsaturated karbonil dengan suatu karbonil dikasih basa. Udah deh dia bisa mengalami suatu reaksi adisi Michael ya, masuk ya nanti si suatu alfa beta unsaturated karbonilnya. Terus nanti bisa juga lanjut dengan adisi aldehyde intramolekul. Dan terbentuk suatu cincin ini Robinson annulation. Jadi ada alfa beta unsaturated karbonil lagi dan bentuknya siklik. Gitu.
Jadi sebenarnya ini reaksi-reaksi yang dicampur-campur aja nih, lebih lanjut jadi apa, kayak gitu sih. Jadi dasarnya prinsipnya sama nih. Reaksi entah dia antara suatu enolat dengan karbonil ataukah dia enolat dengan suatu alfa beta unsaturated karbonil. Jadi ada suatu alken yang sebelahan sama karbonil gitu. Itu aja sih. Terus nanti bisa jadi bentuk cincin lah, intramolekul lah, atau kayak ntar ganti-gantian gitu. Gitu aja sih. Itu. Oke. Sekarang lanjut. Kalau misalnya kita punya suatu asetoasetat nih. Asetoasetat ini juga bisa kita lakukan dekarboksilasi. Jadi nanti spesies asetatnya ini ya lepas jadi CO2 gitu. Gimana caranya? Tinggal dipanasin aja. Dia lepas aja langsung. Nanti terbentuk suatu enol dan enol ini bisa mengalami tautomerisasi jadi spesies ketonya. Itu. Gimana caranya? Mekanismenya ini bisa dilihat ya kalau misalnya kita punya suatu asetoasetat, terus kita kasih panasin dan ditambahin asam, udah deh langsung dia terbentuk suatu enol yang bisa mengalami tautomerisasi. Nanti mekanismenya kayak gini, terbentuk CO2 juga. Gitu. Ini contohnya ya, kita punya malonic acid tambah 135 derajat, udah deh jadi suatu ini ya, suatu enol tambah CO2. Jadi dekarboksilasi namanya. Gitu. Reaksi-reaksi ini penting untuk sintesis ya. Misalnya kita punya ester malonat, ini ester malonat yang namanya ada 2 buah etil di esternya, ditambahin suatu alkoksida, ini basa alkoksidanya. Nah, nanti alkoksidanya ini akan menyerang hidrogen alfanya, maka nanti hidrogen alfa ini akan membentuk lepas, habis itu membentuk suatu enolat. Enolatnya menyerang suatu alkil halida, nanti R-nya masuk, terus dipanasin CO2-nya lepas deh salah satunya. Jadi suatu ester malonat dan juga alkil halidanya masuk. Ini mekanismenya. Jadi pertama kita bentuk dulu si enolatnya ini. Enolat akan menyerang suatu alkil halida. Ini alkilnya masuk ya nanti jadi suatu alfa 1 tutup malonic ester. Terus kita tinggal kasih asam dan dipanasin. Lepaslah nanti jadi COOH jadi karboksilat dulu. Panasin lagi dia bakal lepas si CO2-nya ini. Jadi cuma satu doang. Pertanyaannya kenapa nggak dua-duanya lepas? Enggak, satu doang yang lepas. Kalau mau dua-duanya nggak bisa kayak gini mekanismenya. Gitu. Jadi satu doang yang lepas ya teman-teman. Nggak cukup energinya. Oke, isi ini juga sama. Ini sintesis metil keton dari asetoasetat ester sintesis ini bisa juga kayak gini juga. Jadi nggak harus dia di ester kayak yang tadi, bisa juga berupa asetoasetat kayak gini. Jadi karbonil dan ester. Sama juga mekanismenya. Kita kasih basa, masukin alkyl halida, kita panasin. Udahlah jadi suatu airnya masuk dan terdekarboksilasi nih si esternya. Mekanismenya sama juga. Gitu. Oke, sekarang kita lakukan sintesis. Gimana caranya kita pendekatannya kalau mau pakai menerapkan tadi ya adisi aldol, Clemmenser condensation, adisi Michael gitu dalam suatu sintesis gitu. Kita mau buat senyawa ini. Kita mulai dari senyawa ini terus jadi ini gitu. Gimana caranya? Ya berarti kan kita lihat nih gimana dia bisa terbentuk ada 2 buah cincin kayak gini. Ya ini diputus nih cincinnya. Gimana caranya? Kita bisa 2 kemungkinannya. Nukleofilnya enolat, elektrofilnya adalah karbonil, atau sebaliknya. Elektrofilnya adalah si karbon yang di sini dan nukleofilnya adalah yang karbonilnya. Gitu ya kan lebih make sense yang ini karena udah gampang aja ini gitu. Kita tambahin LDA misalnya. Tambahin LDA, lanjutin aja reaksinya berjalan. Ntar jadi suatu ini ya, Claisen condensation. Udah gitu. Terus ini misalnya kita juga ini kita lihat ya, dia pertama jadiin ester dulu di sini. Jadi kalau karboksilat aja nggak bisa ya. Dia nggak bisa lepas nih OH min. Harus jadi suatu ester. Pakai apa? Bisa pakai SOCl2 tambahin metanol gitu. SOCl2 kan jadi asil klorida. Karena asil kloridanya bakal masuk reaksi dengan CH3OH nih. Jadi suatu nanti ester. Esternya tinggal kita kasih OH minus sama H plus atau mau pakai LDA juga bisa ya. Pakai OH minus sama H plus aja lah biar nggak mahal gitu kan setelahnya. Jadi langsung aja reaksinya pakai asam basa. Terus udah terbentuk cincin kayak gini yang kita mau. Gitu. Nah, di tubuh kita ada juga nih reaksi kondensasi aldol.
Dari siapa? Dari residu lisin. Jadi residu lisin ini bisa mengalami oksidase, kemudian ketika terbentuk dua buah aldehid kayak gini, dia bisa membentuk kondensasi aldol. Jadi suatu cross-link kayak gini. Jadi satu alpha beta unsaturated carbonyl. Jadi ada alken dan juga karbonilnya. Nah, reaksi ini adalah reaksi penting untuk membentuk suatu kolagen yang cross-link gitu. Tahu kan kolagen itu adalah satu protein yang ada di kulit yang tujuannya adalah untuk menyalakan kulitnya. Itu cek kayak gini nih caranya. Jadi terjadi suatu kondensasi aldol antara dua buah aldehid dari residu lisin. Ini lisin ya. Residu lisinnya. Nah, ini loh kolagen. Gitu. Terus di alam juga ada mekanisme kondensasi Claisen condensation. Ini melibatkan suatu iokarbonil kayak gini ya. Nanti dia akan menyerang suatu karboksilat, bla 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 bla, bla, terus reduksi, masuklah dia molekulnya. Gitu. Eh, jadi melibatkan sulfur. Oke. Udah. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman?